Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Deal RS Channel. Terima kasih sudah bergabung kembali di channel kami. Masih bersama dengan Bang Kanda Adi. Ya. Ini lighting saya, saudara ya. Dan ini konten yang keberapa konten ya? Kita bikin ketiga konten, luar biasa sekali. Dan saat ini saya punya kesempatan lagi untuk menginterview ya. Dengan tentunya tema yang saat ini lagi in ya di Kota Kendari terkait datangnya Bapak Sandiaga Uno selaku Bapak Menteri apa tuh? Mas Menteri. Oh, Mas Menteri. Jadi dipanggilnya Mas Menteri ya. Mas Menteri. Berarti milenial sekali dia. Ya, betul. Luar biasa. Oke, langsung aja guys, kita dengarkan cerita dari Kanda saya ini mulai dari awal hingga terpilihnya ya, karena saya dengar isunya bahwa katanya ini bukan hanya dari Sulawesi Tenggara ternyata ya. Betul. Dan kebetulan Kanda saya ini adalah salah satu entrepreneur ya, apalagi boleh. Pelaku UMKM juga boleh. Pelaku UMKM, praktisi boleh. Praktisi, luar biasa. Silakan. Ya. Sisa pilih saja istilahnya apa. Jadi semua diborong tuh. Oke, langsung aja kita dengarkan pemaparan dari Kanda. Silakan. Oke, terima kasih. Saya Dianto Saputra, pelaku UMKM yang ada di Kota Kendari. Kebetulan saya bergerak di bidang pengolahan ikan di CVS Mandiri, dan kami sekarang sudah membuka juga rumah makan namanya Bebek Gurih Sulawesi. Bebek Gurih Sulawesi. Betul. Langsung aja cek di konten sebelumnya ya. Nah, kegiatan AKI ini merupakan AKI itu apa? AKI itu Apresiasi Kreasi Indonesia. Apresiasi Kreasi Indonesia 2022. Siap. Ini sudah masuk ke angkatan kedua. Siap. Angkatan pertama kemarin saya juga mendaftar untuk Indonesia Timur, saya nggak lolos, saya hanya masuk di peringkat keberapa. Dan alhamdulillah di tahun ini saya masuk nominasi untuk perwakilan Indonesia Timur. Nominasi perwakilan Indonesia Timur? Betul. Siap. Jadi kita ada kisaran 20 brand yang ada di Lipo Plaza di hari ini. Hari ini ya, betul. Ini sudah hari pertama. Siap. Tanggal 26, 27, 28. Nanti di 28 ini kegiatan puncak kita. Oh, 3 hari ya? Betul. Siap. Di 28 ini nanti akan ada pengumuman untuk siapa yang akan lanjut ke tingkat nasional. Oh, gitu. Oh ini seleksi dulu ya? Betul. Seleksi jadi untuk kita seleksinya kemarin peserta itu yang mendaftar di Kemenparekraf RI itu kurang lebih hampir 7.000 UMKM se-Indonesia. 7.000 UMKM se-Indonesia? Kurang lebih. Luar biasa. Nah, kita ada kisaran 20 brand atau 20 UMKM yang terpilih menjadi nominasi di tahun 2022 ini. Nah, yang nantinya dari 16 kota yang tersebar di Indonesia, salah satunya adalah Kota Kendari. Kota Kendari ini kota ke-11. Jadi masih ada 5 kota lagi untuk menuntaskan program pamerannya. Jadi ada beberapa tahap. Tahap pertama itu adalah tahap pendaftaran. Setelah tahap pendaftaran, tahap kurasi. Setelah tahap kurasi itu ada tahap bootcamp. Kemarin bootcampnya itu di 3 hari juga. Salah satu pemateri yang menarik di hari itu adalah Mas J atau Bang Jaya Setiabudi. Dia merupakan salah satu ya bisa dibilang mentor, bisa juga dibilang orang yang kompeten di bidang dasar-dasar bisnis. Mantap. Nah, itu intinya. Siap. Nah, beliaulah yang mementori kami di bootcamp itu di selama kurang lebih 3 hari, termasuk Mas Hendra. Beliau juga kalau di Jawa mungkin orang kenal foodies. Nah, jadi kalau kuliner belajarnya di foodies biasa gitu. Mereka lah yang datang di sini. Nah, inilah yang menjadi nilai tambah buat kita. Mantap. Kita kalau mesti ke Jawa dengan belajar bersama beliau, itu budgetnya berapa besar? Benar. Nah, dengan program Kemenparekraf ini, AKI atau Apresiasi Kreasi Indonesia, mereka mendatangkan di sini dan itu gratis buat teman-teman. Itu yang spesialnya. Gitu. Yeah. Nah, sekarang sudah masuk acara pameran. Acara pameran Apresiasi Kreasi Indonesia yang dihadiri di se-Indonesia Timur. Jadi ada dari Manado, kemudian Makassar, kemudian ada yang dari NTB, ada yang dari
NTT kayaknya ada juga. Ada. Ada, kemudian Gorontalo. Kemudian Palu ada dari Palu. Jadi ada beberapa kategori yang diadakan dalam kegiatan ini. Yang pertama itu adalah kuliner, fashion, kriya, film, kemudian aplikasi dan musik. Ada 6 sektor. Kalau bicara tentang parekraf atau ekonomi kreatif, itu ada 17 sektor. 17 sektor. Betul. Banyak sekali ya. Jadi kebetulan yang diangkat di kegiatan apresiasi kreasi Indonesia itu hanya 6 sektor saja. 6 sektor. Siap. 6 sektor ini. Nah, kemarin salah satunya juga kata kreatif. Kata kreatif. Itu salah satu programnya juga. Mas Andi atau Mas Menteri. Maksudnya kata kreatif ini, kata ini maksudnya kata apa kreatif nih? itu kabupaten kota kreatif. Kata kabupaten kota kreatif. Nah, jadi Kota Kendari menjadi tuan rumah juga dari 35 kota yang tersebar di Indonesia gitu. Kemarin kalau nggak salah Kendari itu kunjungan ke kota ke 20 berapa gitu. Jadi masih ada beberapa kota lagi yang akan dikunjungi untuk kata kreatif itu. Kata kreatif. Nah, ya, jadi kemarin alhamdulillah saya dapat challenge dari program itu. Alhamdulillah ambil juara 1. Juara 1? Ya. Untuk kata kreatif. Kata kreatif itu. Jadi challenge-nya itu kita dikasih dana berapa, kemudian usahanya apa, kemudian dengan waktu yang begitu singkat, dana itu gimana untuk mengembangkan usaha. Dan alhamdulillah Dewan Juri memilih kami sebagai juara satunya. Nah, harapan Ayas Mandiri untuk AKI 2022 ini, ya mudah-mudahan kami bisa lanjut ke tingkat nasional. Ke tingkat nasional. Betul. Ini berarti setelah dari sini memang masih ada lagi perjalanan masih ada lagi harapan selanjutnya. Betul. Nih, ke tingkat nasional. Ya. Luar biasa. Tapi kalaupun sampai di sini, ini juga sudah merupakan ini sudah luar biasa juga, luar biasa sekali karena kita bicara tentang UMKM, data UMKM untuk Sulawesi Tenggara saja berapa? Benar. Apalagi kita bicara skop Indonesia Timur. Siap. Nah, kita ini hanya 20 UMKM saja yang diambil. Itu Indonesia Timur. Nah, yang menariknya lagi sebenarnya di tahun 2020 kemarin sebenarnya kan yang mau challenge mau ketemu cuma nggak pernah jadi. Ya itu kemarin saya malah dapat yang Indonesia Food Innovation itu yang dari Kemenprin 40 UMKM se-Indonesia malahan. Wis, gitu. Dapat kemarin? Iya. Luar biasa. Saya perwakilan dari Sulawesi Tenggara. Gitu. Oke, apa sih yang membuat Kanda selalu menjadi terpilih menjadi perwakilan dari Sulawesi Tenggara? Karena kalau misalkan dilihat dari pelaku-pelaku UMKM yang ada di Kota Kendari itu tidak sedikit juga ya. Tapi mungkin ada lah gitu. Tapi mungkin ada yang spesialnya gitu. Jadi kita mau tahu apa nih yang spesial dari, silakan. Kalau bicara spesial, semua produk spesial. Ya, kalau saya menganggap bahwa setiap event, setiap kegiatan itu merupakan power buat saya. Makanya di situ titiknya power. Jadi kalau saya bicara power, artinya saya lolos pun ataupun tidak, itu sudah menjadi power saya. Ada nilai ukur saya. Sampai di mana sih? Apa yang saya lakukan untuk usaha yang saya jalankan. Berarti wajib ikut event ya? Wajib. Karena gini, kalau kita di dunia UMKM ya, apalagi kita yang sudah selalu digaungkan mulai dari pusat sampai daerah, UMKM itu adalah tulang punggung ekonomi. Benar. Nah, dengan gaungan itu, mesti kita sebagai pelaku UMKM ada titik berat yang kami pikul, karena di situ ada titik bahasa tulang punggung. Nah, dengan itu saya paling berarti kayak ada beban begitu. Betul, ya? Bukan beban juga. Artinya gini, saya mungkin menyampaikan kepada teman-teman yang pengen ke dunia bisnis, ya betul-betul dijalanin gitu. Jangan setengah-setengah maksudnya gitu. Ya. Karena ada beban. Maksudnya kita adalah tulang punggung. Ya, tulang punggung. Jadi kalau misalkan bahasa tulang punggung itu kemudian kita menjalannya setengah-setengah, maka ya
Nggak akan bisa dikatakan tidak tulang akan punggung. betul. Nggak akan bisa dikatakan kalau setengah-setengah kan. Mesti kita harus fokus. All Kemudian sekarang kita melihat perkembangannya seperti apa. Dan mesti kita harus ikut. Nggak bisa tidak. Iya. Dan alhamdulillah kemarin Kemenparekraf juga saya masuk ke terpilih menjadi PSBBI di 2021 kemarin. PSBBI itu stimulus P-nya program stimulus Bangga Buatan Indonesia. Bangga Buatan. Nah, itu adalah program dari Kemenparekraf juga. Ini juga teman-teman bisa ikutin. Ini tiap tahun selalu ada. Dan bukan hanya Kemenparekraf, semua hampir di kementerian itu ada kegiatan yang skopnya terbuka untuk umum dan lebih berpihak kepada UMKM gitu. Oke. Nah, syarat untuk mengikuti event-event ini kan biasanya kan misalkan lebih dari satu item produk yang kita punya nih. Betul. Karena kan biasa banyak orang juga yang pelaku UMKM itu mereka yang penting berusaha aja, jadi pengusaha aja, nggak mau ikut dengan event-event yang kayak beginian, itu kan? Bagaimana tanggapannya? Kita terkadang cepat puas dengan hasil yang kita dapatkan. Benar ya. Biasa seperti itu. Siap. Contoh gini deh, Lipo, yang bisa kita katakan ini sudah berapa puluh tahun berdiri. Sudah 10 tahun ini. Kurang lebih ya. Mau 10 tahun kan. Promosinya saya kencang sekali. Siap. Dan sampai hari ini kan. Betul tidak? Benar. Gimana dengan UMKM? Siap. Ya. UMKM ini punya keterbatasan modal, punya keterbatasan jejaring, punya keterbatasan finansial dan lain sebagainya. Yang skala Slipo saja yang punya segalanya masih promosi. Benar. Apalagi kita ini UMKM. Makanya jangan bangga. Misalkan kita buka rumah makan, jangan bangga rame dengan di 1 tahun pertama. Benar ya. Karena kita belum tahu siklusnya nih. Betul. Iya. Jangan sampai kita menganggap bahwa kita sudah puas dengan hasilnya kita, kemudian kita berhenti berpromosi. Tidak seperti itu. Berarti membangun sistem. Betul. Sistem mesti kita bangun, jejaring dan lain sebagainya. Makanya kalau Ayas Mandiri sekarang membangun Ventahelis. Ventahelis ini saya berkolaborasi dengan pemerintah, saya berkolaborasi dengan media, saya berkolaborasi dengan komunitas, saya berkolaborasi dengan pendidikan, saya juga berkolaborasi dengan beberapa perbankan. Karena syarat kita sebagai praktisi UMKM, ya sudah jalan-jalannya sudah di situ semua. Harus ke situ semua. Iya. Mau tidak mau. Sekarang gini, contoh misalkan kita punya peluang ada besar dan ternyata kita tidak punya modal. Siap. Ya dengan siapa kita berkolaborasi kalau bukan dengan perbankan? Kemudian produknya kita, butuh penelitian dan lain sebagainya. Dengan siapa kalau kita tidak berkolaborasi dengan pendidikan? Siap. Makanya Ayas Mandiri dari tahun 2019 pada saat itu 19 ya? Iya. Sebelum Covid ya? Sebelum Covid. Iya. Kami membuka luas untuk teman-teman mahasiswa, teman-teman dosen yang meneliti di IASM. Dan alhamdulillah sekarang sudah begitu banyak hasil karya KTI atau skripsi dari judul-judul Ayas Mandiri. Gitu. Iya. Luar biasa. Media juga gitu. Kita sudah diliput di beberapa media dan lain sebagainya, dan itu alhamdulillah kami diberikan ruang dengan pemerintah dan itu gratis. Benar. Iya. Itu kita harus manfaatkan. Betul. Itu salah satu media yang bisa kita manfaatkan. Jadi rugi sekali kalau kita tidak ambil. Betul. Oke. Kanda ini apa ya? Ini kan merupakan salah satu perwakilan bukan salah satu ya, tapi perwakilan nominasi. dari Sulawesi Tenggara. Bukan. Nominasi Indonesia Timur. Nominasi Indonesia Timur. Iya. Oh, siap. Oke, ini kan untuk 2022 ya. 2022. Nah, untuk 2023 kan sudah tidak bisa lagi ya? Ikut yang kayak gini, event ini masih bisa nggak? Kayaknya udah nggak bisa kalau udah masuk sudah nggak bisa. nominasi. Nah, harapan dari Kanda bagaimana untuk supaya istilahnya Sulawesi Tenggara itu masih tetap eksis begitu di event-event. Ya. Jadi satu tips ya buat Ayas Mandiri atau saya sebagai selaku owner, ayo aktifkan semua lini event karena salah satu promosi yang kita lakukan adalah di event. Jadi teman-teman biasa menganggap bahwa event itu menjual. Bukan, nilainya bukan di situ. Oh, siap. Bukan.
nilai dari event itu adalah bagaimana kita berpromosi, Iya, ya kan? Bukan menjual ya, bukan menjual. berpromosi, Promosi. kemudian mendapatkan relasi bisnis baru Siap. atau jejaring baru. Ini yang tadi yang saya bilang, ini adalah power kita gitu. Kita ibarat kita bikin pondasi dulu ya. Betul. Sebelum kita jualan kita bikin pondasinya dulu. biar Kalaupun misalkan itu laku terjual jualan kita, itu nilai Bonus. tambahnya. Bonus. Betul. Iya. Nilai tambahnya. Tapi tidak terlebih dari promosinya kita. Betul. Bagaimana kita Sekarang gini, menggabungkan? dengan program sebesar ini, Ayas Mandiri mampu nggak bikin seperti ini? Kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Menghadirkan beberapa teman pelaku yang dari Indonesia Timur, dari Gorontalo, dari mana menghadirkan di sini kan nggak mungkin. Terlebih menterinya tadi. Betul. Luar biasa. Karena ada program ini, kita masuk menjadi nominasi. Ini adalah sebagai peluang sebenarnya untuk berpromosi bahwa kita bisa loh. Berarti nominasi Indonesia Timur perwakilan Sulawesi Tenggara, betul? Betul. Oh, siap. Jadi Sulawesi Tenggara kemarin ada beberapa pelaku UMKM-nya juga yang ikut dalam kegiatan ini, gitu. Siap. Oke, ini seputar dari yang dipaparkan oleh Kandaku ini luar biasa sekali. Ya, ini motivasi buat pelaku UMKM di Kota Kendari. Apa ya? Untuk tidak berpuas diri ya dengan apa yang kita dapatkan saat ini. Teruslah untuk membangun sistem dari usahanya kita. Saya termotivasi juga nanti insya Allah. Mudah-mudahan saya bisa juga buat. Oke, terkait dari perjalanan Pak Sandiaga Uno tadi, karena kebetulan saya terlambat datang ya. Mungkin bisa diceritakan mulai dari awal datangnya sampai ketemu di stand-standnya mungkin bagaimana setelah itu masuk ke panggung. Jadi Sandiaga Uno itu datangnya kemarin. Kemarin datang. Kebetulan saya juga menjadi salah satu peserta kata kreatif yang dari Aircraft. Dia hadir di sana. Di mana? Di Exbro. Setelah itu pulang istirahat di hotel, salah satu hotel yang ada di Kendari. Paginya itu dia lari santai di Tambak Labu. Setelah itu dia ke Muramo. Muramo yang air terjun. Air terjun. Kebetulan Muramo itu menjadi salah satu nominasi juga Desa Wisata. Desa Wisata Muramo. Keren kan? Sulawesi Tenggara dapat nominasi itu. Iya ya. Berarti mungkin jalannya akan diperbaiki kali ya nanti ke depannya. Kita tidak mungkin mengarahnya ke situ semua. Oh, siap. Intinya bahwa Kota Kendari sekarang sudah menjadi salah satu kota yang terpilih menjadi kata kreatif. Jadi syaratnya untuk Backcraft dan bantuan Aircraft itu, ya salah satunya harus masuk dulu kata kreatifnya. Kata kreatif itu. Kota Kendari itu sudah masuk. Apa tadi kata kreatif? Kota kabupaten kreatif. Gitu. Siap. Nah, nanti tinggal dilihat sektor apa sih yang mau dikembangkan. Apakah dari 17 sektor ini, apakah kuliner, apakah kriya, apakah film dan lain sebagainya, gitu. Siap. Nah dari sana mereka sholat Jumat di Al-Alam. Siap. Nah, selesai di Al-Alam, tadi masuk kegiatan inti Pak Sandiaga itu adalah di kegiatan Apresiasi Kreasi Indonesia 2022 di Lipo Plaza, mengunjungi semua stand. Dan alhamdulillah respon positif teman-teman dari kurang lebih 20 UMKM se-Indonesia Timur ini, semua dikunjungi standnya. Setelah itu beliau sedikit memberikan wejangan dan menghadirkan salah satu traveler Indonesia, membuka mengekspos destinasi wisata yang ada di Indonesia. Dan tadi yang saya lihat beberapa spot itu malah lebih banyak di Sulawesi Tenggara. Gitu. Dan alhamdulillah sekarang sudah balik ke daerah. Dan yang paling inti adalah Pak Sandiaga atau Mas Menteri ini, beliau membuka program AKI ini. Dia nggak mau ditetapkan waktunya kalau dia nggak hadir. Jadi dia wajib hadir gitu. Itu yang penting. Yang penting nggak bisa diwakili ya? Nggak bisa diwakili. Luar biasa ya. Kan biasanya kan begitu ada event-eventnya yang datang itu perwakilan. Betul. Itu kan. Mungkin ada AKI dia nggak mau diwakili. Nggak mau ya? Harus datang ya? Harus datang. Luar biasa sekali. Makanya protokolnya atau apa gitu menskedulkan betul-betul kosong kegiatannya di kegiatan-kegiatan lain khusus untuk datang untuk Karena saya dengar bulan lalu kayaknya ya mungkin. Sebenarnya bulan lalu atau bulan ini jadwalnya memang? Kami tidak paham dari peserta. Kami hanya mendapatkan informasi. Siap. Memang di
dari awal itu memang kita dapatnya di Agustus memang. Oh, siap. Cuman apakah di awal sebelum Agustus atau sesudahnya? Ternyata kita dapat sesudahnya. Benar. Gitu. Oke, sekarang kan ini tanggal 26. Ini kita masih berapa hari lagi ya? Kita masih ada 3 hari lagi. Acara selanjutnya. Hari ini, hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Dan tidak menuntut kemungkinan acaranya akan lebih ramai lagi. Gitu. Apalagi Jadi teman-teman Sulawesi Tenggara yang mau menginspirasi diri, ya, apalagi yang sudah punya usaha, menginspirasi diri, gimana sih, untuk membuka cakrawala kita di dalam dunia kuliner, aircraft dan sebagainya. Ayo datang ke Lipo Plaza di lantai 1. Benar. Di atrium. Selesai, belanja naik di atas di matahari. Matahari. Ini luar biasa sekali. Oke, sejauh ini Kanda luar biasa sudah dengan pencapaian-pencapaian yang didapatkan. Saya lihat tadi ada sertifikatnya, itu kan. Itu apa ya? Tanggapannya terhadap diri sendiri lah untuk saat ini. Tanggapannya ya bangga. Bangga sekali. Kenapa saya katakan bangga? Yang pertama, tadi itu saya bilang, kita dari beberapa pelaku UMKM, kita menjadi salah satu pilihan. Siap. Kemudian kemarin yang EV, dari hampir 10.000 pendaftar, dan satu-satunya UMKM yang bisa hadir di tempat itu AYS Mandiri. Dan saya bersama 39 UMKM lainnya, ya dengan UMKM hebat yang ada di Jawa, yang ada di Bali, yang ada di se-Indonesia lah. Karena kemarin kita itu 40 UMKM di sana se-Indonesia. Siap. Gitu. Luar biasa. Oke Bang, terakhir, ini mungkin sekalian promosi juga. Oke. Ya. Sekarang ini, saat ini, usaha yang dilakukan sudah berapa item dan tempatnya di mana? Oke. Sekarang AYS Mandiri menjalankan beberapa usaha. Yang pertama pengolahan ikan. Pengolahan ikan, Pengolahan bandeng ikan, iya bandeng. Mulai dari bandeng cabuduri, bandeng marinasi, bandeng presto, kerupuk bandeng mentah, kerupuk gambas bandeng goreng, kerupuk terus abon bandeng, abon tulang bandeng, stik tulang bandeng, sama emplang bandeng. Semua serba bandeng. Tapi ownernya nggak pernah bandel ya. Kemudian bimbel kita buka juga untuk Kota Kendari sekarang. Itu kurang lebih yang tergabung sudah 72 pengajar yang tersebar, dan semua mata pelajaran tingkatan SD, TK, SD, SMP, SMA. Pendampingan pengajaran. Kemudian kita juga buka salah satu sajian kuliner, selera pangkep. Selera pangkep. Selera pangkep itu Di mana tuh? di Sarana nih? sekarang di Jalan Durian. Oh, Jalan Durian. Kita masih, tapi rencana itu kita mau pindahkan di depannya, rencananya kita mau pindahkan depannya Spasio, rencana. Depan Spasio. Kita masih berkoordinasi sama pemerintah kota untuk meminta di situ. Dan itu nanti konsepnya ya hampir seperti Pujasera gitu. Kita ngajak beberapa kuliner teman-teman lainnya, dan AYS Mandiri mengkoordinir itu. Dia sudah membuat satu kelompok namanya Mitra AYS Mandiri. Gitu. Yang terakhir, bukan yang terakhir sih, mudah-mudahan masih ada yang selanjutnya lagi. Bebek Gurih Sulawesi. Bebek Gurih Sulawesi, nah yang viral. Bebek Gurih Sulawesi beralamat di Jalan Sao nomor 229. Yang paling penting, kami di situ lebih mempromosikan tentang produk lokal. Produk lokal. Semua serba lokal. Siap. Kecuali yang memang nggak ada di lokal, kita ngambilnya nasional. Gitu. Tapi kalau masih ada lokal, kita tetap pakai seperti itu. Mantap sih. Gitu sih. Aduh, ini sangat. Oh, satu lagi. Ternyata saya ada 14 founder sekarang tergabung. Membuka salah satu pusat oleh-oleh. Pusat oleh-oleh. Blok Smart. Di mana tuh? Di sampingnya Hati Mulia. Samping Hati Mulia. Blok Smart ada di situ. Jadi 17 kabupaten kota yang kita kurasi produk-produknya teman-teman yang ada di daerah, itu kita bantu pasarkan di Kota Kendari. Begitu ya. Gitu. Betul. Pusat oleh-oleh ya. Pusat oleh-oleh. Aduh, luar biasa sekali. Ini sangat menginspirasi. Ini terus terang saja, Kanda Adianto Saputra ini luar biasa, adalah letting dari waktu di SMA ya. Ini terkenal, waduh, kalau saya bisa cerita mungkin waktu SMA ini luar biasa ya. Tapi sampai saat ini dia sangat menginspirasi ya. Luar biasa. Dan saya sendiri saja, yang mungkin sewaktu SMA tahu bagaimana beliau, dan ya hari ini sangat bertolak belakang begitu. Sangat
sangat bertolak belakang ya. Apa yang dilakukan hari ini dengan yang lalu-lalu, masa lalunya beliau. Tapi luar biasa sekali. Satu hal, apa yang menginspirasi semua itu? Sehingga merubah apa? Kepepet. Kepepet. Bagaimana kepepetnya maksudnya? Kepepet itu di saat kebutuhan dapur itu kurang. Karena kita ini start dari nol. Start dari Jadi, nol. Di 2017 itu saya nikah, 2018 itu saya ngekos di akhir 2018 alhamdulillah dari hasil ngajar, dari hasil ngojek buat gubuk-gubuk lah. Sempat buat bimbel waktu itu ya? Iya. Siap. Jadi yang jalan pertama itu memang bimbel. Iya. Awal itu. Jadi jalan resign dari tempat kerjaan karena menganggap bahwa hasilnya itu nggak cukup untuk keluarga. Nggak bisa cover ya. Terus terjun ke bisnis, ya ada jatuh bangunnya juga. Jatuh bangun. Ya, nggak bisa mulus ya. Iya. Nggak ada cerita dong kalau mulus, ya kan? Harus ada cerita ya. Ini luar biasa. Jadi yang paling inti adalah memang karena kepepet. Kepepet. Siap. Serba kecukupan ya, serba kekurangan mungkin ya. Bukan kekurangan. Kepepet itu istilahnya gini. Kita akan melahirkan inovasi baru ketika kita dalam kondisi sulit. Jadi begini. Berarti survive ya, bertahan hidup gitu, sistemnya kayak gitu. Di masa pandemi, makanya Ayas Mandiri berkembang di saat orang jatuh. Jatuh, siap. Gitu. Ya, saya bangun channel di COVID juga, ya kan? Daripada dibikin kan, luar biasa. Jadi mantap. Berkembang di saat orang lagi pada jatuh, lagi sulit-sulitnya mencari kehidupan. Siap. Gitu. Memang banyak hikmah yang kita dapatkan dari COVID ini ya. Sampai kemarin yang di tahun lalu, yaitu program PSBBI, kita terkonek dengan blibli.com, dan alhamdulillah menjadi di bulan tersebut itu masuk 3 besar penjualan terbesar se-Indonesia. Mantap sekali, luar biasa ya. Aduh, kita sudah kepanjangan kayaknya ya. Juga setengah jam ini, masih bisa di press videonya. Oke teman-teman, terima kasih itulah tadi bincang-bincang kita, konten kita yang ketiga, mungkin insya Allah keempat ini ya, kayaknya ya. Jadi semoga teman-teman pelaku UMKM kasih dong pesan terakhir lah, pesan-pesan yang paling penutup lah gitu. Yang paling penting dalam bisnis, yang paling penting dalam usaha, yang paling penting kita ber-UMKM. Yang pertama adalah bagaimana kita mengurus legalitas kita dulu. Legalitas? Betul. Siap. Setelah legalitas, baru kita memikirkan ide bisnisnya kita seperti apa. Oh, jadi daftarkan dulu ya? Ya, jadi itu yang paling penting. Yang paling penting. Legalitas itu yang kita jalankan dulu. Kalaupun nanti diproduksi itu tidak biasa itu kan setelah legalitas ini jalan, semua mulai kita menganggap bahwa peluang itu pasti akan muncul. Yang paling penting adalah sebelum awalnya kan membangun bisnis itu punya ide dulu. Ide bisnis, setelah bisnis, itu saya mau tanyakan tadi. Ide bisnis, setelah terkumpul ide bisnis, nanti pilih nih yang mana kira-kira usaha kita yang continue. Atau bisa dibilang bahan baku yang bukan hanya sekali produksi, bisa berkepanjangan. Itulah yang dipilih. Kemudian melihat pasarnya seperti apa. Setelah itu baru kita membangun SDM. Siap. Membangun SDM. Setelah itu bicara profit. Profit itu nanti yang nilainya bisa ke CSR untuk ke sosial, bisa untuk ke keluarga, bisa untuk menjadi investasi buat usaha-usaha berikutnya. Kalau bicara produk, berarti yang pertama adalah bagaimana legalitas kayak macam ini beda dan sebagainya. Setelah itu izin edarnya. Betul. Kemudian yang terpenting adalah hak kekayaan intelektual gitu. Ya, mesti kita daftar juga. Mesti harus didaftarkan itu. Betul. Nah, ada cara-caranya gimana kita mendaftarkan tidak mahal. Iya. Jadi kalau hak itu ada 3. Mau yang standar atau yang murah, atau yang biasa-biasa saja, atau yang luar biasa.
tergantung. Oke. Nah, Oke, kalau misalkan nih ada subscriber saya ini nantinya ada yang berminat untuk mengurus dan lain sebagainya, Oh, gitu. mungkin minta bantuan, saya bisa rekomendasikan ya bisa. untuk kita. Untuk teman-teman sekalian yang mau mengurus masalah legalitas dan lain sebagainya, bisa kunjungi Instagram pribadi saya, Adianto Saputra atau Adlis_Saputra, Siap. Saputra, atau kontak di 08 5398996178. Oh, siap-siap. Nanti saya masukkan ya di Siap. bawahnya. Ini luar biasa sekali. Terima kasih Kanda, luar biasa. Ini mudah-mudahan saya bisa terinspirasi juga. Amin amin ya Allah. Saya bisa berguru juga ini. Harus berguru ini. Gini, usaha itu dari 10 pintu rezeki yang diberikan itu, ada 8 pintu rezeki dari usaha. 8 dari usaha. 2-nya ya itu Ya, yang lain. ya. PNS lah ya gitu. Berarti potensinya yang besar itu adalah usaha. Usaha. Luar biasa. Oke Kanda, terima kasih. Luar biasa, sangat menginspirasi teman-teman kita, para letting kita yang di IKA SMA Tinanggea. Halo, ya. Ini luar biasa, sosok yang sangat menginspirasi. Oke, terima kasih. Oh, siap. Mantap sekali. Semoga bisa lagi saya Amin, amin, ya Allah. berkunjung lagi untuk tanya-tanya lagi ya, siap. terus konten. Intinya terima kasih untuk semuanya yang sudah nonton, yang belum subscribe, silakan untuk di subscribe ya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif. Salam kreatif. Oh begini? Ya, salam kreatif. 3 ya? Gini. Pakai jempolnya. Oh, siap. Oke, ini tutup. Oh, tutup. Nah, Salam kreatif. Mantap.